Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Hutang itu bukan hanya sekedar urusan dunia jika belum terselesaikan, namun juga menjadi urusan alam kubur. Bahkan besar urusannya di akhirat. Karena itu, tidak sedikit umat Islam yang merasa punya hutang berupaya keras sebelum berpulang ke rahmatullah untuk melunasinya. Nah, ada satu pertanyaan yang disampaikan agar saya memberikan pencerahan. Bagaimana sekarang kalau saya punya hutang, contoh kepada si A, namun si A satu tidak diketahui rimbanya. Kalaulah hidup, di mana alamatnya? Kalaulah sudah meninggal, siapa ahli warisnya? Ini sama sekali tidak ditemukan. Bagaimana kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Jika kita memiliki pengalaman yang sama, mari kita simak bersama-sama tuntunan dan renungan dalam perspektif fikih agar supaya hutang itu terselesaikan baik di alam kubur maupun di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk memahaminya secara utuh dan terhindar dari tuntutan hutang yang belum terselesaikan di dunia itu. Amin. Allahumma amin. Pertama, memang hutang itu harus dibayar. Nah, bagaimana kalau saat membayar tapi tidak ditemukan orangnya? Berikan kepada orang yang sekiranya orang itu bisa berkomunikasi. Oh, enggak bisa komunikasi ini. Ya sudah, berikan ke ahli warisnya kalau memang sudah meninggal. Enggak ada ahli warisnya ini. Atau ada ahli warisnya tapi enggak tahu siapa. Maka yang terakhir, serahkan kepada orang yang amanah. Agar supaya uang itu dibelanjakan untuk maslahat umat. Dibelanjakan ke maslahat umat. Demikian yang dituturkan di dalam kitab Is'adur Rafiq. Jika tidak ditemukan orang yang amanah, mau diserahkan ke siapa? Maka mari kita simak bersama-sama. Qala al-Ubadi wal Ghazali, Imam al-Ubadi dan Imam al-Ghazali mengatakan tasaddaqo bihi anhu. Maka uang yang kamu hutang, yang mestinya kamu bayarkan itu, sodakohkan. Biniyatil gharmi, dengan niat untuk membayar hutang. Maka jika orang yang menghutangi masih hidup, bagi dia pahalanya. Jika orang yang menghutangi sudah meninggal dunia, tersampaikan pahalanya kepadanya. Sehingga yang punya pahala sodakoh adalah yang meninggal dunia. Yang punya pahala sodakoh adalah orang yang menghutangi yang tidak diketahui kabarnya di mana, bagaimana hidupnya, lalu siapa keluarganya. Itu adalah yang terakhir, pilihan terakhirnya. Sodakohkan. Kepada siapa? Terserah. Ada pembangunan masjid, silahkan. Hutangnya berapa? Hutangnya itu sekira senilai 6 sak semen. Belikan 6 sak semen, sampaikan kepada dia. Ini titipan dari teman saya. Saya niatkan sodakoh atas namanya. Boleh. Ada pesantren dibangun. Berapa? Oh, ini butuh dana sekian. Berikan 1 juta. Ini adalah diniatkan. Niat ya, tidak harus tersampaikan. Tapi diniatkan untuk membayar hutangnya. Sah, berarti selesai urusannya. Kenapa? Karena satu, tidak diketahui kabarnya kalau memang masih hidup. Yang kedua, mungkin meninggal tapi tidak tahu siapa ahli warisnya. Yang terakhir adalah sodakohkan atas namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyambungkan pahalanya kepada orang yang meninggal atau orang yang masih hidup yang menghutangi, dan kita pun terbebas dari hutang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.